Surah ke-12 ayat 43. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Allah Yusuf surah ke-12 ayat 43. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. Surah Yusuf surah 12 ayat 43. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Qalu adghafu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين
يفصلون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
Terjemahan surat Yusuf ayat 43 sampai dengan ayat 57. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 43 sampai dengan ayat 49, takbir Nabi Yusuf tentang mimpi raja. 43. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang-orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, agar aku bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Ayat 57 sampai dengan 57. Ayat 50 sampai dengan 57. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. 50. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia atau Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah.
dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir ini, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajaran yang hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cedik pandai, Bunda Kanduang yang hadir pada subuh ini, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang hadir pada subuh ini, dan seterusnya kepada Ustadz kita yang mana dijadwalkan pada hari ini Bapak Ustadz Saidil Jumin, namun karena beliau tidak hadir, insya Allah akan digantikan oleh beliau Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di subuh yang berbahagia ini kita masih dapat hadir dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah telah kita laksanakan tadi sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan tausiah subuh kita, subuh barokah seperti kegiatan rutin mingguan kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Untuk kegiatan kita selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman. Pada Ustadz, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah, tadi kita sudah awali, yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita pergunakan untuk salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, juga sudah kita laksanakan membaca Al-Qur'an secara bersama. Dan alhamdulillah sudah kita dengarkan ayat demi ayatnya, artinya demi artinya dalam ayat tadi. Mudah-mudahan semakin kita membaca ayat suci Al-Quran, memahami ayat suci Al-Quran ini, mudah-mudahan kita semakin diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik di akhirat kelak. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid beserta jajaran, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sepakat tadi, jadwal pada subuh ini kemarin sudah dihubungi sama Ibu Umar, insyaallah Ibu Buya Khaidir Jubin. Nah, insyaallah kita lupa beliau kita apa masalah datang kita. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan minggu-minggu selanjutnya kita bisa bertemu dengan beliau kembali, karena beliau kabarnya baru hari Kamis kemarin baru pulang dari Mekah, Batang Rayu Kalimo, beliau barangke ke Mekah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengisi tausiah kita pada subuh barokah pada subuh ini, kita beri judul ketika ampunan sudah didapatkan maka pertahankan ampunan itu. Ketika ampunan sudah didapatkan maka pertahankan ampunan itu. Mengapa demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ampunan itu perlu kita pertahankan, karena mencari ampunan Allah itu sangatlah susah. Sangat susah. Mengapa susahnya Bapak dan Ibu? Kalau kok kita cari ayat Allah dalam Al-Quran, hadis Nabi, itu sebenarnya tidak susah no? Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, berarti itu Allah itu akan memberikan ampunan kepada Allah, asalkan kita minta ampun. Kan itu bahasanya. Itu kan simple Bapak dan Ibu. Tapi mengapa susah untuk mencari ampunan itu? Susahnya terletak di diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Terletak di diri kita masing-masing. Kalaulah kita banyak melaksanakan kemaksiatan dalam diri kita, diriku akan terbiasa melaksanakan kemaksiatan itu nanti. Ketika ada keinginan kita ingin minta ampun kepada Allah, di sini susahnya Bapak ini. Karena apa? Ketika kita sadar, kesadaran itu tanpa digabungkan dengan keinginan kuat, maka hari ini kita minta ampun, besok kembali kita melaksanakan kesalahan itu. Besok lagi kita minta ampun, kembali lagi kita melaksanakan perbuatan itu. Sebagai contoh Pak Lim, biasa kita mengunjungi orang,
menyambut-nyambut aib orang lah biasa. Pada suatu ketika sadar awak, minta pun ya Allah astaghfirullahalazim. Tapi kurang palu ya, ulang dulu ya. Itu susahnya pada ibu. Kok ampunan Allah itu memberikan ampunan asli. Allah itu Maha Pengampun. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan sebulan penuh sudah kita laksanakan. Hadis Nabi, ada dua hadis Nabi yang mirip-mirip mana. Pertama, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan atau penuh persiapan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kemudian di situ yang miripnya. Yang pertama tadi mansoma, yang kedua mangkoma. Akhirnya sama, mangkoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh persiapan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Itulah laksanakan sebelum Ramadan datang. Bahkan sebagian masjid ada mengadakan kepada ibu itu tarhib Ramadan namanya. Menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan keutamaan tentang masalah Ramadan. Diadakan makan masamu sebelum Ramadan di masjid-masjid. Ada sebagian masjid model itu. Kemudian didatangkan para mubalik, didatangkan para buya gitu, disuruh, diminta untuk menyampaikan keutamaan Ramadan itu. Itu salah satu kita mempersiapkan Ramadan. Dengan rasa keimanan yang ada dalam diri kita adakan acara model itu, kemudian kita dengarkan ilmunya tentang masalah Ramadan, maka kita termasuklah tadi dalam kategori hadis tadi. Iman ada awak sudah, awak adokan kegiatan itu. Kemudian yang kedua, kita laksanakan persiapan itu, maka sebelum Ramadan masuk, Allah mengampunkan dosa-dosa itu yang telah berlalu. Itu sadar atau apa nih? Kalau sebagian daerah khusus tuh satu hari sebelum Ramadan tuh, desa itu namanya hari magang. Dari subuh tuh pada ibu sudah sholat subuh tuh, itu kadang-kadang jam sampai sore baru sampai ke rumah bagi bapak. Gue pernah mengalami itu pada ibu di Nagari Batu Taba, Batu Selatan, Ternate. Ada kayak kampung Bu Guru tuh. Guru di Batipu, Batu Taba, Batu Selatan. Itu pada ibu di Sudan tuh, orang-orang saling minta maaf dan saling memaafkan. Begitu persiapan Ramadan. Tiap rumah makan, tiap rumah singgah berdoa. Berdoa itu kita minta ampun dalam persiapan Ramadan itu, bagaimana Ramadan itu kita bisa laksanakan dengan baik. Begitu mempersiapkan kepada ini. Istilahnya kalau mode itu awak ingin kuat mode itu tadi kan ada keimanan. Lah itu iman tuan. Itu cik tidak manis tadi. Kedua, kita berdoa. Kok aduh Ustaz kadang-kadang Ustaznya disampaikanlah utama Ramadan akan masuk ke kategori itu tadi. Sebelum Ramadan lah kita laksanakan kedua hadis tadi, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan, ada bulan Ramadan itu salah satu namanya bulan maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Kita beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah, kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bahkan di akhir 10 Ramadan terakhir kita laksanakan beriktikaf gitu di masjid, di mushola. Bahkan ada yang tak pulang-pulang, pulangnya bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar,
baru kita pulang. Nah, takbiran orang sudah di masjid, di musola sudah sholat maghrib itu baru kita pulang. Aduh, bahkan kita mau di itu Bapak dan Ibu. Kira-kira lek tak ada diampuni Allah di Allah tuh. Kalau logika gitu Allah Bapak dan Ibu. Banyak keutamaan-keutamaan Ramadan itu sudah kita laksanakan. Kalau laki itu laksanakan, rasul-rasulnya lah diampunkan di Allah. Karena tadi Allah itu Maha Pengampun, mudah Allah mengampunkan. So kita di Idul Fitri kita ulang balik. Bahkan di sana kita yang jauh kita jalan, kita pergi ke sini. Selama kita tak sobok, selama kita tak ada bentuk ceramah, kita bentuk ceramah. Bahkan kita lalu di tempat dusana kita yang jauh tu Bapak dan Ibu. Itulah minta maaf lo balik dan saling memaafkan lo balik. Yang biasa cucu keponakan tak sayangi dah no. Tak biasa. Ini bersayangi bahkan bagi amplop je. Kamu itu kita Bapak dan Ibu. Hubungan hablum minanas ya. Bagi itu mana Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah kalaulah kita gunakan dengan logika, rasanya ibadah selama bulan suci Ramadan seluruh kita lah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun lah selalu berdoa Bapak dan Ibu. Apa doa yang selalu kita baca? Yaitu doa dalam surat Al-A'raf ayat 23 Bapak dan Ibu. Apa yang kita baca selalu setelah sholat? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Leka coba doa aku paling dulu. Itu doa minta ampun terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 23. Nah, itu doanya. Apa bunyi doa itu? Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ikut selalu baca Bapak dan Ibu. Kita sadar dalam doa Bapak dan Ibu, kita sadar kita sudah menzalimi diri kita sendiri. Jadi kita minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita minta rahmat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Doaku selalu kita baca. Insya Allah ketika doaku selalu kita baca Bapak dan Ibu, insya Allah Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau ibadah-ibadah itu terasa di kita ibadah, kita sudah menzalimi diri awakku. Dan dia kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat subuh dong. Jadi kesempatan oleh Allah untuk kita memperpanjang silaturahmi, nak kita pergunakan waktu itu untuk memperpanjang silaturahmi dong. Bahkan kita berdensana dulunya. Nah, lagi 5 tahun ndak lalu ada tegur sapa. Jangan kan awak baik ke sini, menelpon sindak. Aduh aku itu. Jadi kesempatan ya Allah. Idul Fitri dari mukani lagi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ndak pergunakan untuk itu pada Ibu. Nah, jadi kita sadar kita sudah menzalimi diri kita dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa aku ibadah kita ingat manolong kita berdoa kepada Dia timbul penyesalan dari kita. Ibadah mana menyasa kita minta ampun pada Allah. Nah, jadi kalau dapat ketika baca doa kok nya sekedar digita saja. Nah, tulang doa boleh Ibu. Ku ada kita lo dapat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalau dapat begitu tu hafal. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 23. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak dan Ibu, ampunan itu sudah diberikan oleh Allah. Kalaulah kita tidak jago, kalaulah ampunan itu tidak kita pelihara, Allah tak masalah bagi Allah Bapak dan Ibu. Tidak ada masalah di Allah. Yang rugi kita, yang untung kita. Nah, paham itu Bapak dan Ibu? Kita lihat dalam surat Asy-Syura ayat 20. Ayat 20 surat ke-42. Maka yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang mendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Apa maknanya kita gabungkan dengan ampunan Allah tadi Bapak dan Ibu? Ketika kita tak namu menjaga ampunan Allah, ketika kita tak namu mencari kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Kehidupan dunia itu sedikit dan tak ada bagian sedikit pun kehidupan akhirat. Makanya Bapak dan Ibu, salah gitu menyampai konsep hidup itu harus seimbang dunia dan akhirat. Salah sebenarnya kalau kita cari ayat itu tadi. Jadi Allah katakan di situ, ketika kita menghendaki, ketika kita menginginkan keuntungan akhirat, maka akan Allah berikan keuntungan akhirat itu, dan juga akan Allah berikan keuntungan dunia itu. Tapi ketika kita menginginkan keuntungan dunia, akan Allah berikan sedikit dari keuntungan dunia itu, dan tak sedikit pun Allah berikan keuntungan akhirat. Jadi bawang itu sudah kan perlu hidup, perlu makan, perlu minum. Pak dan Ibu sadar bagi kita, seluruh apapun yang kita lakukan dunia ini semuanya ibadah. Nah, lo kok mau pada titik langsung. Itulah boleh. Semua apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah ibadah. Makanya kita diciptakan oleh Allah ke permukaan dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah ke dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, setiap gerak-gerik awak itu disuruh di Allah untuk beribadah. Setiap detik jam itu berputar Bapak dan Ibu, kita laksanakan kehidupan dunia ini ibadah disuruh Allah. Baca rujuk itu dah apa dia? Jago lalu, ado doa bangun lalu. Kalau ado doa, kalau pas lalu pun ado adab lalu. Nah, baru apa dia? Jelas awak itu tadi itu yang awak jago tadi awak itu pada dia itu banyak untuk dia Allah. Kalau dia bangun lalu selain ibadah awak, pas lalu pun ibadah. Jadi Nabi Pak, ketika lalu ke badan ini bermimpi gitu, mimpi yang buruk. Pak ibadahnya sama badan ini. Balulah 3 kali ke kiri. Nah, kemudian baca istighfar, baca bismillah. Nah, kemudian lalu aja. Pun lalu itu pun ditentukan di Allah. Kama mereng awak ditentukan di Nabi, dicontohkan ke Nabi. Nah, bahwa sebelum lalu tu, sampai lalu tu dikipi-kipi dulu mata wado makhluk Allah tadi lalu sampai lalu waktu supaya awak jangan
diganggunya pas awak lalu dikipe-kipe dulu. Nah, kemudian sebelum itu insyaallah bantu awak, kemudian elo-elo awak kalau tu, kemudian berdoa berzikir. Dan Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, sebelum engkau tidur maka khatamkanlah Al-Quran terlebih dahulu. Baca apa khatamnya? Mana apa? Tiga boleh jus baca caranya? Baca Al-Fatihah pertama, baca trikul tu 3 kali, Allahu ahad 3 kali, Alhamdulillah balak 3 kali, Alhamdulillah nas 3 kali. Maka kemudian itu nama pada ibu disuruh di Nabi, karena Al-Falaq dan An-Nas itu salah satu ayat yang menjauhkan, yang mengobati Nabi dari sihir-sihir orang-orang ketika itu. Pokoknya kalau digabungkan surah Al-Falaq dan An-Nas itu kan jumlahnya 11. Maka 11 ikatan sihir itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan oleh Nabi ayat-ayat tadi. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, tak ada alasan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Nah, itu Bapak dan Ibu. Tambah ya kursi kena. Dalam apa tadi membaca kalau ayat kursi dan lain sebagainya itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka daripada itu kita hari ini yang sudah mendapatkan ampunan Allah itu, mari kita jadikan kehidupan ini betul-betul kita sadarkan Bapak dan Ibu. Jangan sampai tujuan bacolai baru hidup perlu seimbang, dan bukan kata seimbang Bapak dan Ibu. Sekali kita sampaikan. Tadi kita sampaikan tadi itu, kita ciptakan oleh Allah ke dunia untuk beribadah. Nah, boleh. Memang kemudian dari ayat tadi dijelaskan oleh Allah, memang kehidupan akhirat itu yang kita cari, karena ketika akhirat kita lakukan, dunia itu akan ikut. Maka apapun yang kita lakukan dunia ini, maaf kata apa nih? Kita yang laba keluarga itu beribadah. Lah kita laksanakan hubungan suami istri itu pun ibadah. Ada caranya di Nabi. Mau sampai mode itu apa ada nih? Aku lah, rasul-rasulnya nak bisa ibadah itu lakukan. Jadi begitu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap detik yang kita lakukan dalam kehidupan ini, mari kita jadikan beribadah kepada Allah, dan mari kita cari bagaimana adab-adab melaksanakannya. Silaturahmi kita laksanakan, bagaimana adab silaturahmi itu yang baik, sehingga tidak timbul dewa ketika silaturahmi berkumpul-kumpul, beko pulang kumpul-kumpul tuh bagus ya, jadi mau itu padahal awak baru halal bihalal, baru acara halal bihalal, tapi pulang dari sana halal itu hajan itu. Sialan gue masakan makanan tadi itu sambal nak rasul, apa baru halal bihalal, mau baru apa? Coba. Karena apa? Adab dalam halal bihalal tadi tak awak dapatkan. Halal bihalal curang, halal bihalal itu Jawa. Adabnya, ilmunya nak awak cari dulu. Hendaknya sebelum awak pahit awak cari, kalau tak dapat harus cari geluan. Oh ni, kau adab halal bihalal, kau itu apa tadi? Halal bihalal itu kan awak tujuan awak tadi kan adalah saling maafkan. Tapi ketika baru keluar dari rumah kawan kau lah cerita sekali menurut kawan kau. Itu apa tadi? Berarti yang kita lakukan belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ampunan itu sudah kita dapatkan, jaga ampunan itu dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan kehidupan ini. Bagaimana caranya nanti Bapak dan Ibu kita menjaganya? Kita laksanakan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Setiap detik yang kita lalui, jadikan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu
itu sudah kita lakukan, Allah akan bersama kita, Allah akan jaga kita. Kok seandainya mau dialon-alon tadi kok pulang, terasa memang nak lama doang. Apalagi mau dikucun orang catering kan? Tasur kucun sekali, garamnya kurang, kok picinnya kurang sekentik, tasur sekali itu. Kenapa beliau biasa memasak untuk orang kan? Terasa sekali. Tapi walaupun agar mau kita jadikan tadi setiap detik yang kita lakukan itu adalah untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan jaga diri awak kepada itu. Kok ingin awak keluarkan kata-kata dari Tuhan, tak jadi doh. Allah itu kan dekat kepada itu, lebih dekat dari orang nadi gitu. Tapi mana kita hari ini masih banyak melaksanakan ikut. Karena satu hal tadi kuncinya, tak kita jadikan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah hal-hal yang menyimpang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kepada Ibu, mari kita kejar dunia ini untuk mencari kehidupan akhirat. Jangan sampai kita niatkan kita mencari kehidupan dunia, karena kehidupan dunia yang kita lakukan tidak akan mengikutkan kehidupan akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti bisa jadi referensi bagi kita. Kita lihat surat Al-Munafiqun ayat 15 atau ayat 8. Kalau salah data ayatnya Bapak dan Ibu berarti kebalikannya tuh. Atau kemudian Al-Munafiqun 5 balik 8. Kalau salah data ayatnya itu kita cari sini tadi lah di tanah. At-Taghabun surat 63. At-Taghabun salah berarti tadi Bapak Ibu. Ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah hartamu, harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi gitu. Kita jaga harta kita, anak kita, diri kita. Kemudian nanti kita bisa juga lihat surat Al-Munafiqun. Tadi Al-Munafiqun ya. Al-Munafiqun. Nah, kemudian bisa juga kita lihat nanti surat At-Taghabun. Bapak dan Ibu yang muliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita sampaikan, kehidupan dunia ini tak ada kata-kata seimbang kehidupan dunia akhirat, tapi haruslah kehidupan akhirat kita lakukan terlebih dahulu. Kalaulah kita katakan demikian, insya Allah seluruh apapun kita laksanakan dalam kehidupan ini kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua sudah kita laksanakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan bersama kita. Ketika Allah sudah bersama kita, Allah akan jaga kita. Mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi, memberi semangat terus kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan kita dimasukkan oleh Allah semuanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Abdul Rahman yang telah menyampaikan tausiah atau kajian yang di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita dan juga berkah bagi beliau yang menyampaikan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sembari kita menunggu hidangan atau al-maidah yang akan dihidangkan oleh ibu-ibu kita, itu mari kita bertahan sejenak di masjid ini. Ada apa?
Sedikit informasi kepada Ibu, alhamdulillah untuk ibadah kurban kita di Masjid Baitur Rahim itu nampaknya di list sudah sampai 7 kelompok, Ibu ya. Dan kita biaya pelaksanaan ibadah kurban di masjid kita tahun ini itu 2.500.000. Nah, ditambah dengan biaya pelaksanaan 100 ya, jadi 2.600.000. Bagi bapak ibu-ibu yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Baitur Rahim, silakan hubungi panitia yang sudah dibentuk oleh pengurus masjid. Nah, kepada Bu Penny, kepada Bu Gita Guru, kepada Bu Umar dan lainnya, dan juga sama Azad sama Farhan. Silakan dilaporkan, nanti dimasukkan dalam listnya. Kemudian, insyaallah kita akan adakan acara melepas jemaah haji kita tanggal berapa tadi Pak Toh? Tanggal 26 hari Sabtu depan, insyaallah kita akan adakan acara melepaskan jemaah haji kita dari Masjid Baitur Rahim, dari jemaah Masjid Baitur Rahim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah 9 orang, banyak. Diharapkan hadir ke 99 juga. 9 orang sangat banyak kita tahun ini di jemaah kita untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur, dan kita yang belum pergi mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk datang ke rumah Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.